Neila, wanita berusia 27 tahun yang cantik, mandiri, dan memiliki pesona alami yang sulit ditolak. Ia bukan hanya cerdas, tetapi juga punya hati yang luas. Terlalu luas, hingga ia tak bisa memilih hanya satu cinta. Cinta pertamanya adalah Arman, pria lembut yang menemaninya sejak kuliah. 10 tahun lalu, mereka menikah dalam kesederhanaan, namun bahagia. Tapi, waktu mengubah segalanya. Arman yang dulu penuh kejutan, kini lebih fokus pada pekerjaannya sebagai dosen. Lalu datang Reno, adik kelas Naila saat SMA, yang kini menjadi model dan personal trainer. Tubuhnya atletis, sikapnya liar, tapi penuh perhatian. Reno membuat Naila merasa muda dan hidup kembali. Hasrat yang selama ini padam menyala lagi ketika Reno memeluknya di malam hujan saat Arman sedang tugas keluar kota. Dan terakhir, pria ketiga, Dimas, teman bisnis Naila yang dewasa, tajir dan berkarisma. Dimas tahu Naila sudah menikah, bahkan tahu tentang Reno. Tapi Dimas tak peduli. Aku tidak butuh status, Naila. Aku cuma ingin bersamamu sebisa mungkin. 3 pria, 3 cinta, 3 sisi Naila yang tak bisa dia abaikan. Lalu, Naila melakukan hal yang tak terbayangkan dia, menceritakan semuanya pada ketiganya. Alih-alih marah dan pergi, mereka semua sepakat untuk tetap tinggal bersama dalam satu rumah. Kalau aku harus memilih, aku tak bisa, ucap Naila malam itu. Tapi kalau kalian masih ingin bersamaku, aku ingin kalian tahu kebenarannya. Dan begitulah, rumah megah 2 lantai milik Naila menjadi tempat yang tak lazim. 1 istri, 3 suami. Tapi cinta segitiga ini bukan tanpa aturan. Ada kesepakatan, ada batas, ada giliran. Namun juga ada rasa cemburu, konflik tersembunyi, dan rahasia kecil yang bisa menghancurkan segalanya kapan saja. Suasana rumah terasa berbeda malam itu. Hening tapi tegang. Mata Arman penuh tanya. Reno tampak gelisah, sementara Dimas duduk tenang di sudut sofa dengan secangkir kopi, memandangi Naila seolah membaca pikirannya. Mereka baru saja pindah ke rumah besar milik Naila, dengan kamar-kamar yang sudah ditata ulang. Tidak ada kamar utama. Semua diberi hak yang sama. Tapi malam ini adalah malam giliran pertama. Dan giliran itu jatuh pada Arman, suami sah Naila, di mata hukum dan agama. Reno hanya bisa menatap kosong ke arah tangga saat Naila menggamit tangan Arman naik ke lantai atas. Sementara Dimas hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Aku ingin kalian bahagia malam ini." Naila menutup pintu kamar perlahan. Arman berdiri di tengah ruangan, canggung. Sudah lama mereka tak sedekat ini. Sejak Naila membuka semua rahasia, Arman merasa seperti pria yang kalah sebelum bertarung. Tapi malam itu, Naila menyentuh wajahnya, lalu memeluknya dalam diam. "Arman," bisiknya lembut, "aku mencintaimu, tidak berubah. Tapi aku juga manusia, hatiku luas dan penuh." Mereka berciuman perlahan, tidak terburu-buru. Sentuhan-sentuhan lama yang sempat hilang kini kembali, tapi dengan nuansa yang berbeda. Ada luka di dada Arman, tapi juga kelegaan karena Naila memilih jujur. Tubuh mereka menyatu malam itu, bukan hanya dengan gairah, tapi juga rasa kehilangan yang lama disimpan. Pelukan Arman malam itu terasa seolah ingin memenjarakan Naila dalam kenangan mereka yang dulu utuh. Namun di lantai bawah, Reno duduk sambil menatap langit-langit. Ia tak bisa tidur. Matanya panas membayangkan Naila di pelukan lelaki lain. Dimas menghampirinya, menyodorkan segelas wine. "Kau cemburu?" tanya Dimas santai. "Tidak, aku marah," jawab Reno dingin. "Aku mencintainya dengan cara yang tak bisa dimengerti oleh orang sepertimu." Dimas tertawa pelan. "Sama, tapi aku memilih jadi sabar. Karena Naila bukan wanita biasa. Dia wanita yang layak dicintai 3 kali lipat." Di balik tembok itu, Naila merebahkan kepalanya di dada Arman. Tubuhnya masih panas. Ia menatap langit-langit kamar dan berbisik dalam hati, "Apa aku egois? Atau ini memang bentuk cinta yang belum dunia pahami?" Malam itu adalah malam pertama dari hidup yang tidak biasa. Dan esok hari, giliran Reno. Hari berganti, tapi bukan sekadar waktu yang berpindah, melainkan juga giliran cinta. Dan malam ini adalah milik Reno. Sejak pagi, pria berusia 26 tahun itu gelisah, bukan karena ragu, tapi karena api dalam dirinya telah membakar sejak lama. Ia tahu, Naila sudah tidur dalam pelukan Arman semalam. Itu menusuk
Tapi malam ini, dia ingin merebut Naila kembali dengan gairah, keberanian, dan rasa posesif yang tak bisa dia sembunyikan. Naila berdiri di depan cermin kamar, mengenakan gaun tipis berwarna wine yang hampir menerawang. Rambutnya tergerai, matanya sayu namun berani. Ia tahu malam ini tak akan sama dengan malam sebelumnya. Saat Reno mengetuk pintu, detak jantung Naila langsung melonjak. Bukan karena takut, tapi karena hasrat lama yang tertunda. Pintu dibuka. Reno berdiri di ambang, mengenakan kaos tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang terlatih. Tatapannya tajam, seolah berkata, "Kau milikku malam ini," tanpa kata-kata. Reno masuk dan menutup pintu. Suasana kamar langsung berubah menjadi panas. Seakan udara ikut mengerti bahwa malam ini bukan milik kelembutan, tapi milik bara. Ia meraih wajah Naila, menatapnya dalam, "Sudah cukup kau jadi istri yang lembut buat Arman. Malam ini, jadilah wanita yang liar. Untukku." Naila menggigit bibirnya pelan. Jantungnya berdentum tak karuan. Dalam pelukan Reno, ia bukan lagi Naila, sang istri yang anggun, tapi Naila, sang perempuan penuh gairah. Ciuman mereka tak pelan, tak halus, tapi penuh ledakan. Nafas memburu, cakar jemari menggali punggung. Reno mengangkat tubuh Naila dengan mudah dan membaringkannya di ranjang. Desahan, bisikan, dan gelegar napas menyatu dalam irama yang sulit dijelaskan. Dan untuk pertama kalinya dalam rumah itu, ranjang Naila bergetar karena cinta yang membara. Namun, tak semua terjadi tanpa luka. Di lantai bawah, Arman mendengar suara samar dari kamar atas. Dadanya sesak, ia keluar ke balkon, menghirup udara malam. Namun itu tak cukup menenangkan. Sementara Dimas duduk sendiri di ruang baca, memandangi foto Naila di ponselnya. Lalu tersenyum kecil dan berkata lirih, "Besok malam, giliran aku." Dan malam itu akan kubuat dia memilih. Di atas ranjang, Naila terbaring kelelahan. Tubuhnya masih menyimpan jejak panas Reno, tapi hatinya justru makin rumit. Ia memeluk Reno dari belakang. Matanya kosong menatap tembok. Apa ini cinta? Atau hanya kesenangan yang kupermainkan atas nama cinta? Malam ketiga datang dengan tenang, tapi menyimpan badai. Kali ini, giliran Dimas, pria matang berusia 38 tahun yang tenang di luar, namun menyimpan bahaya dalam ketenangan itu. Tak seperti Reno yang berapi-api, atau Arman yang melankolis. Dimas adalah pria dengan dominasi halus. Ia bukan hanya ingin memiliki tubuh Naila, tapi juga jiwanya, utuh dan penuh. Naila bersiap di kamar dengan hati gelisah. 2 malam berturut-turut telah menguras tubuh dan batinnya. Arman membuatnya menangis dalam pelukan, Reno membakarnya dengan gairah, dan kini Dimas entah akan membawanya ke arah mana. Saat pintu diketuk, Naila membuka dengan napas yang ditahan. Dimas berdiri di sana, mengenakan jas santai dan celana bahan. Parfum khasnya menyusup lembut ke udara, langsung menusuk keingatan Naila tentang malam-malam makan malam rahasia mereka dulu saat semuanya masih sembunyi. "Siap, Nei?" Suara Dimas rendah dan tenang, tapi mengandung tekanan seksual yang begitu kuat. Naila mengangguk, dan ia menggamit tangannya masuk, bukan ke kamar, tapi ke ruang santai pribadi milik Dimas. Ruang itu remang, hanya diterangi lampu temaram. Di tengah ruangan ada kursi kulit besar. Di meja, sebotol anggur merah tua sudah dibuka. Musik lembut mengalun jas klasik yang menggoda. "Duduk," ucap Dimas, menunjuk ke kursi di hadapannya. Naila menurut tanpa banyak bicara. Lalu Dimas mendekat, membuka dasi perlahan, dan mulai menatap Naila bukan sebagai kekasih, tapi sebagai miliknya. "Aku tidak akan terburu-buru seperti mereka," katanya sambil menyentuh leher Naila dengan ujung jari. "Aku ingin kau menyerah sepenuhnya." Dan Naila memang menyerah. Tidak dengan paksaan, tapi karena kuasa Dimas terasa membungkusnya perlahan, menariknya dalam permainan sensual yang dalam dan lembut. Ciuman Dimas bukan sekadar bibir bertemu bibir, tapi seolah menyedot rahasia dari dada Naila. Tangannya menari di kulit Naila tanpa tergesa, membuat setiap inci terasa bergetar. Ia menggoda, lalu berhenti, memberi, lalu menahan. "Cinta bukan sekadar tubuh, Nei," bisiknya di telinga Naila. "Tapi bagaimana kau kehilangan akal ketika aku menyentuhmu seperti ini?" Naila tak bisa menahan desahannya. Malam itu, ia luluh bukan karena tenaga, tapi karena kendali Dimas yang membuatnya lemas tak berdaya.
Tubuh mereka menyatu dengan irama yang lambat tapi dalam. Gerakan mereka bukan sekadar seks, tapi tarian penuh makna. Tak ada jeritan, tapi dentuman batin. Tak ada gairah meledak-ledak, tapi kenikmatan panjang yang menghanyutkan. Dan saat semuanya berakhir, Dimas tak langsung tidur. Ia memeluk Nayla dari belakang dan berkata, "Besok, aku akan mengajakmu bicara. Bukan soal giliran, tapi soal masa depan. Aku tidak mau selamanya begini." Di kamar lain, Reno mendengar pintu ruang santai tertutup. Ia mendekap bantal dengan kesal. Arman hanya duduk di kamar, menatap cermin dengan mata kosong. Di rumah itu, 3 pria mulai saling mengukur. Dan Nayla, sang ratu, mulai lelah menjadi pusat dunia yang saling bersaing. Setelah 3 malam yang membakar tubuh dan mengguncang hati, rumah besar milik Nayla tak lagi sekadar tempat tinggal. Ia telah menjadi panggung bagi cinta, luka, dan pencarian jati diri. Namun di balik segala hasrat dan konflik, ketiga pria itu mulai memahami satu hal. Cinta mereka pada Nayla bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang memberi. Pagi itu, Dimas duduk bersama Arman dan Reno di teras belakang rumah. Udara dingin, tapi suasana di antara mereka hangat. Tidak ada ketegangan seperti sebelumnya. Dimas membuka percakapan lebih dulu. "Aku tahu kita bertiga tidak lahir untuk hidup seperti ini. Tapi Nayla telah membuat kita berubah." Reno mengangguk, kali ini tanpa nada marah. "Aku tidak suka berbagi, tapi aku lebih tidak suka kehilangan dia." Arman tersenyum kecil. "Dia bukan milik kita, tapi kita semua bagian dari hidupnya." Lalu, mereka bertiga saling menatap. Tidak ada lagi tatapan bersaing. Yang ada hanya pemahaman diam-diam bahwa cinta bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang rela bertahan bersama. Nayla, yang mendengar percakapan mereka dari balik jendela, meneteskan air mata. Tangis yang tidak berat tapi lega. Ia membuka pintu dan bergabung duduk bersama mereka. "Terima kasih," ucap Nayla lirih. "Aku pernah merasa bersalah, merasa egois, tapi sekarang aku sadar aku hanya sedang jujur pada perasaanku, dan kalian adalah rumahku." Reno meraih tangannya. Arman merangkul pundaknya. Dimas mencium keningnya. Dalam sekejap, 4 hati menyatu dalam diam yang penuh makna. Hari-hari selanjutnya di rumah itu berubah. Mereka membuat jadwal makan bersama setiap malam. Reno mulai membantu Nayla membuka studio yoga di halaman belakang. Dimas mengurus keuangan dan membuka bisnis keluarga. Arman menjadi penulis buku tentang dinamika cinta yang tidak biasa dengan Nayla sebagai inspirasi utama. Tak ada 9888 tais lagi pertengkaran soal giliran. Yang ada adalah keseimbangan. Nayla tidur dengan siapa yang ia rasa paling membutuhkan pelukannya hari itu tanpa jadwal, tanpa paksaan. Dan yang paling mengejutkan, ketiganya saling mendukung, bukan hanya dalam cinta, tapi juga dalam. Suatu malam, mereka duduk berempat di halaman belakang, menatap bintang. "Pernah nggak kalian mikir, ini gila?" tanya Nayla sambil tersenyum. Reno tertawa. "Setiap hari, tapi aku bahagia." Arman menambahkan, "Aku lebih damai di sini daripada sendirian tanpa kalian." Dimas hanya berkata pelan, "Kadang kebahagiaan datang dari hal yang tak pernah diajarkan siapapun." Dan malam itu, mereka tertidur di bawah langit, dalam pelukan yang bukan lagi soal hasrat, tapi soal keluarga. 1 wanita, 3 suami, 1 rumah, dan cinta yang mekar dalam bentuk yang tak biasa, tapi indah.